Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Beberapa bulan terakhir ini kita mendengar, kita menyaksikan, bahkan kita mengikuti satu peristiwa dan kejadian menyebarnya virus corona yang begitu luar biasa masif penyebarannya. Bahkan ketika orang yang pertama kali terkonfirmasi terinfeksi virus corona ini, 3 bulan setelah kejadian itu sudah menjangkau ke hampir 200 negara. Berawal dari kota Wuhan di provinsi Hubei di negara Cina sana. Penyebarannya begitu sangat masif sehingga sampai hari ini hampir 260.000 orang yang meninggal. Dan yang sudah terkonfirmasi terinfeksi virus corona ini sudah lebih dari 4,2 juta orang. Bahkan kita mendengar beberapa waktu yang lalu di sebagian negara Eropa, bahkan di Amerika, kurang lebih ada 1.000 orang meninggal hampir setiap hari. Bahkan para ahli berusaha untuk menemukan vaksin, menemukan obatnya, supaya penyebaran virus ini tidak semakin menyebar lagi dan tingkat kematian bisa ditekan lagi. Begitu juga upaya para pemimpin kepala negara, pemerintahan di berbagai belahan dunia berupaya untuk dan berusaha untuk jangan sampai virus corona ini semakin menyebar. Tentunya dampak dari penyebaran virus corona ini tidak hanya pada aspek kesehatan saja. Bahkan sampai kepada dampaknya itu sampai kepada persoalan-persoalan ekonomi dan sosial. Bahkan banyak orang yang dengan menyebarnya, mewabahnya virus corona ini, sampai ada orang yang merasakan ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, kecemasan. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan Allah berfirman, wala nabluwannakum, dan Allah pasti menguji kamu sekalian. Bisyai'in, dengan sesuatu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kepanikan. Dan dilanjutkan ayatnya, wa naqsi minal amwal wal anfus, dan kekurangan harta dan jiwa. Saya memaknai kalimat wa naqsi minal amwal wal anfus itu, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seseorang itu dalam bentuk kondisi ekonomi yang tidak menentu, dalam bentuk stabilitas ekonomi yang bisa jadi krisis ekonomi, atau bisa jadi kondisi bisnis yang terganggu. Bahkan di beberapa negara itu sudah terjadi resesi, bahkan sampai depresi ekonominya. Di Amerika hari ini sudah mulai banyak, sampai tingkatnya puluhan juta udah pengangguran dan PHK. Tentunya di Indonesia pun juga hari ini kita mendengar ada beberapa yang di PHK, ada yang beberapa yang akhirnya menjadi pengangguran. Tetapi kalimat dari ayat ini, di akhir kalimatnya dari ayat ini Allah menyampaikan wa basyiris sabirin, dan kabarkan gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dilanjutkan dengan ayatnya,
alladzina idza asabathum musibah, dan apabila seseorang itu diberikan musibah, ditimpa musibah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya meyakini sepenuhnya dengan mengaktualisasikan dalam kehidupannya dengan mengungkapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang musibah ini adalah tentunya ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah ada musibah yang menimpa seseorang, tidaklah ujian yang menimpa seseorang illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya bersabar atas ujian ini? Wa yu'min billah yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya, sehingga Allah akan berikan jalan keluar, bahkan jalan ke dalam terhadap dirinya, jalan petunjuk ke dalam hatinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tentunya mewabah virus corona ini ternyata menjangkau juga negeri-negeri muslim. Bahkan beberapa waktu yang lalu, bagaimana pemerintah Arab Saudi untuk mencegah penyebaran atau pandemi virus corona ini menghentikan sementara kedatangan jemaah umroh. Kita juga mendengar beberapa waktu yang lalu bagaimana hampir 150 orang anggota kerajaan ternyata terkonfirmasi juga terinfeksi virus corona. Sehingga kegiatan ibadah di masjid di Masjidil Haram untuk sementara ditutup. Begitu juga di Masjid Nabawi. Tapi kabar beberapa hari ini hanya beberapa orang saja yang diperbolehkan menjadi orang-orang yang khusus untuk bisa melakukan ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, tentunya penyebaran wabah penyakit seperti ini tidak hanya terjadi pada saat ini saja yang menimpa negeri-negeri kaum muslimin. Bahkan seperti ditulis dalam satu kitab yang berjudul Badlul Ma'uni fi Fadli Tauni. Kalau saya artikan secara bebas, artinya adalah aksi cepat tanggap dalam membantu para penderita penyakit taun. Karya seorang ulama, seorang ahli hadis, ahli fikih, ahli Al-Quran, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau menulis melalui satu penelitian yang lengkap, bahkan pengalaman langsung mengenai wabah tahun ini. Bahkan di masa kehidupannya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ini pernah beberapa kali menyaksikan langsung di beberapa negeri kaum muslimin terjadi wabah penyakit tahun ini. Seperti contohnya di Damaskus, bahkan pernah terjadi di dekat kota Makkah di tahun 827 Hijriah. Bahkan di negeri kediamannya sendiri, yaitu di Mesir, ada hal yang menarik yang terjadi di Mesir mengenai wabah penyakit tahun ini. Satu kali di tanggal 27 Rabiul Awal tahun 833 Hijriah, ada kurang lebih 40 orang yang meninggal yang disebabkan oleh wabah penyakit tahun ini. Sehingga saat itu para ulama menyikapinya, apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit tahun ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan harus melakukan doa bersama atau istighosah. Sehingga sebagian ulama melakukan istighosah, melakukan doa bersama, berkumpul di lapangan, seperti halnya sholat istisqa yang dihadiri oleh banyak orang. Akan tetapi Al-Imam
Ibnu Hajar al-Asqalani memilih tinggal di rumah. Kalau bahasa hari ini adalah stay at home. Jadi stay at home yang dilakukan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah itu sudah dilakukan 600 tahun yang lalu kurang lebih. Yang hari ini banyak para ahli mencontohnya ketika ada penyebaran penyakit yang mewabah. Sehingga Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah memilih tidak ikut serta bersama banyak orang melakukan doa bersama atau istighosah di lapangan yang dihadiri oleh begitu banyak orang. Tapi sangat luar biasa dampaknya. Sebulan setelah itu, di tanggal 4 Jumadil Ula 833 Hijriah, yang terjadi adalah 1.000 orang yang meninggal. Bahkan hari-hari selanjutnya semakin banyak orang yang meninggal. Dan itulah ternyata karakter wabah itu. Ketika terjadi kerumunan, maka akan semakin banyak orang yang terkena penyakit wabah seperti tahun ini. Wabah taun menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Jadul Ma'ad dalam juz keempat di halaman 37, beliau mengungkapkan bahwa taun itu adalah sejenis wabah penyakit atau penyakit yang mewabah. Jadi kalau hari ini ada penyakit yang sejenis disamakan juga dengan taun, itu babnya adalah bab majazi atau bab dikiaskan. Beberapa ulama menyampaikan bahwa taun ini adalah penyakit yang ganas, penyakit yang mematikan tentunya. Karena memang kalau ada seseorang yang terkena penyakit taun, maka akan terjadi pembengkakan. Bahkan kulitnya bisa menghitam, bahkan di tubuhnya bisa terjadi bisul-bisul yang ada nanahnya. Biasanya tumbuh di bagian ketiak, di hidung, bahkan di belakang telinga. Sehingga terjadi peradangan, bahkan pendarahan. Makanya biasanya kalau orang terkena penyakit taun ini, pagi sakit, sore meninggal. Atau sore sakit, pagi meninggal. Nah itulah bagaimana taun yang begitu ganas penyakit ini. Menyetir perkataan Abu Hasan al-Madaini seperti ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, bahwa ada wabah yang sangat besar yang pernah menimpa negeri-negeri muslim. Yang pertama adalah wabah taun Sirawai, terjadi pada tahun 6 Hijriah, yang pada saat itu baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW masih hidup. Yang kedua adalah wabah taun Amwas. Wabah taun Amwas itu terjadi pada tahun 18 Hijriah, di mana saat itu di masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terjadi di Syam, yang saat itu gubernurnya, Amir Umaroknya, sahabat mulia Abu Ubaidah bin Jarrah. Kita tahu tahun 18 Hijriah itu 2 tahun sebelumnya, itu tentara-tentara kaum muslimin merebutnya dari pasukan Romawi. Nah, tahun Amwas ini, mengapa disebut dengan tahun Amwas? Karena Amwas ini adalah episentrumnya, tempat terjadinya tahun wabahnya tahun itu diawali dari Amwas. Makanya disebut dengan tahun Amwas. Amwas itu tempatnya adalah satu daerah yang berada di antara Ramallah dan Yerusalem, ya, kurang lebih 4 mil dari Baitul Maqdis. Ini sangat luar biasa wabahnya tahun Amwas ini, karena hampir 25.000 orang yang meninggal yang disebabkan oleh tahun Amwas ini. Coba bayangkan, dari satu daerah di Palestina sana, bagaimana 25.000 orang meninggal. Mungkin kalau bahasa hari ini belum yang ODP, ya, orang yang dalam pengawasan, belum yang PDP, pasien dalam pengobatan semakin banyak lagi, sehingga yang meninggal pun juga 25.000 orang. Ada hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian tahun Amwas ini. Satu ketika
Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan perjalanan bersama rombongan menuju ke Syam. Setelah sampai di perbatasan pintu gerbang Syam, yaitu letaknya di Jordania, Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendengar bahwa di Amwas terjadi wabah penyakit taun. Sehingga Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an berpikir ulang, apakah melanjutkan perjalanan itu ke wilayah Syam atau kembali ke kota Madinah. Kita tahu Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah seorang yang punya level keilmuan ijtihad yang paling tinggi, seperti yang dimimpikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana keilmuan ijtihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Akan tetapi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak memutuskan sendiri. Yang saat itu yang bersama rombongannya adalah sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin, diajaklah berdiskusi, diajaklah bermusyawarah. Ternyata di kalangan para sahabat pun juga terjadi silang pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan kita harus lanjutkan perjalanan memasuki wilayah Syam. Karena dengan kita masuk ke wilayah Syam, ke daerah Amwas, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita banyak hal yang bisa kita bantu terhadap mereka yang hari ini terkena penyakit wabah taun ini. Tapi di sisi lain ada orang yang mengatakan, sebagian sahabat, kita harus kembali ke kota Madinah karena wabah penyakit taun ini harus kita hindari. Terjadilah silang pendapat. Nah, sedangkan gubernur Syam, sahabat mulia Abu Ubaidah bin Jarrah, ketika mendengar bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah sampai di pintu gerbang wilayah negeri Syam, maka Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu mendatanginya untuk ketemu langsung. Dan ketika ketemu langsung, ternyata keputusannya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama rombongannya harus kembali ke kota Madinah. Tentunya keputusan ini dipertanyakan oleh gubernur Syam, sahabat mulia Abu Ubaidah bin Jarrah. Tentunya pernyataannya adalah, wahai Amirul Mukminin, bagaimana bisa lari dari takdir Allah? Perhatikan kalimatnya. Bagaimana bisa lari dari takdir Allah? Bukankah kalau Amirul Mukminin bersama rombongan masuk ke wilayah Syam, dan di Syam, di Amwas khususnya, ternyata terkena dengan wabah penyakit taun, bukankah itu adalah takdir Allah? Dan ternyata pernyataan ini dijawab oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan sebuah ilustrasi. Ilustrasinya adalah, kalau sekiranya kita membawa sekian banyak kambing untuk digembalakan, dibawa ke padang rumput yang subur dan hijau, dan di sisi lain ada pilihan padang rumput yang kering, tandus, dan tentunya tidak subur, sudah barang tentu kita akan membawa gembalaan kambing kita ke tempat subur, hijau, yang akan kita bawa ke tempat itu, karena itu adalah takdir Allah. Kalaupun kita bawa ke tempat yang kering, tandus, dan tidak subur, dan itu juga takdir Allah. Nah, tentunya di saat seperti itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an seakan-akan akan mengatakan bahwa kalaupun dirinya bersama rombongannya lari, menghindar, kembali kepada ibu kota Madinah, sesungguhnya itu adalah takdir Allah. Kalaupun ada yang melanjutkan, pilihannya itu juga takdir Allah. Sesungguhnya kedua-duanya adalah juga takdir Allah. Di saat silang pendapat seperti itu, hadirlah sahabat mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an itu mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW berkata, jika kalian mendengar satu negeri di mana di negeri itu terjadi wabah penyakit, maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di satu negeri di mana di negeri itu terjadi wabah penyakit, maka janganlah kalian keluar. Ini adalah konsep Rasulullah SAW berkaitan dengan karantina wilayah. Jadi ternyata lockdown itu sesungguhnya sudah
dikenal 14 abad yang lalu. Yang ini menjadi referensi para ahli hari ini. Bagaimana mencegah pandemi itu dengan mengkarantina wilayah, dengan lockdown, ya. Tapi kalau konsep PSBB kita baru hari ini, ya. Nah, ketika terjadi seperti itu, ketika terjadi diyakinkan dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab bersama rombongannya kembali ke Madinah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an melanjutkan kembali pulang ke negeri Syam. Sesampainya di negeri Syam, gubernur Syam itu, sahabat mulia Abu Ubaidah bin Jarrah, mengumpulkan rakyatnya dan mengatakan kepada rakyatnya bahwa sesungguhnya wabah penyakit taun ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Dan menyatakan dirinya akan senantiasa bersama dengan rakyatnya dalam kondisi apapun, hidup dan mati akan tetap bersama rakyatnya. Ini pemimpin yang begitu luar biasa, yang hari ini begitu sulit kita menemukan pemimpin seperti sahabat mulia Abu Ubaidah bin Jarrah, di mana senantiasa memperhatikan dan bersama dengan rakyatnya. Nah, sebaliknya, bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika kembali pulang ke kota Madinah, tetapi masih menyisakan perasaan sedih. Bagaimana tidak, Abu Ubaidah bin Jarrah itu adalah sudah bersaudara lama, berteman lama, bahkan ngaji bareng lama. Ada perasaan sedih kalau membiarkan Abu Ubaidah terkena penyakit wabah tahun ini. Akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an menulis surat, dan dikirimkanlah surat itu ke Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Dengan isi surat itu dengan kalimat yang halus, kalimat yang lembut, dan dikatakan dalam surat itu sesungguhnya dirinya, maksudnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ingin bertemu langsung, ingin berbicara langsung, musafahatan. Ketika surat itu sampai kepada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an paham betul apa dari isi surat itu, apa yang tersirat dari perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Isinya tentunya Amirul Mukminin tidak mau membiarkan dirinya, Abu Ubaidah bin Jarrah, dalam kondisi terkena penyakit wabah taun. Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah membalas suratnya dengan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya mencintai tentara-tentara Islam." Dikatakan tentara-tentara Islam seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa Syam itu baru 2 tahun direbut dari pasukan Romawi. Sesungguhnya ini karena pertimbangan politik. Tetapi bukan hanya itu saja. Dan dalam isi suratnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya mencintai mereka dan tidak mungkin saya meninggalkan mereka. Biarkan saya hidup bersama mereka dalam kondisi hidup ataupun mati di tempat ini." Itu perkataan yang begitu luar biasa isi suratnya. Ketika sampai surat ini kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh. Sampai waktu itu disaksikan oleh para sahabat di sekitarnya, dan bertanyalah para sahabat itu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah telah meninggal?" Sampai diulang-ulang, "Ya Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu telah meninggal?" Dan dijawablah oleh beliau, tidak, belum meninggal. Tapi surat ini seakan-akan Abu Ubaidah bin Jarrah mau meninggal. Dan betul tidak berapa lama dari kejadian itu, Abu Ubaidah meninggal syahid dikarenakan penyakit wabah taun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, peninggalnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu digantikan oleh sahabat mulia Mu'adz bin Jabal. Tapi tidak berselang lama, sahabat mulia Mu'adz bin Jabal pun juga wafat syahid disebabkan oleh wabah taun ini. Nah,
Sepeninggal dari Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'adz bin Jabal, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an memilih seorang pemimpin yang cerdas, yaitu sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu an. Kita tahu Amr bin As radhiyallahu an adalah orang yang cerdas, orang yang sangat cerdas. Bahkan itu diakui oleh orang-orang Arab bahwa Amr bin As adalah orang yang sangat cerdas. Bahkan kecerdasan Amr bin As itu mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang al-mudhilat, artinya persoalan-persoalan yang rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang yang cerdas. Itulah kecerdasannya dari sahabat mulia Amr bin As. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa di mana bumi ini dipijak, maka Amr bin As ini layak dan pantas menjadi seorang pemimpin. Dan ternyata ada orang yang layak jadi pemimpin, ya, dimanapun tempat berada layaknya menjadi pemimpin, pantasnya jadi pemimpin, sehingga tidak pantas jadi rakyat. Ternyata ada orang yang seperti itu. Dan inilah yang menyebabkan harusnya orang itu tahu diri. Kalau pantasnya jadi rakyat, jangan jadi pemimpin. Kalau pantasnya jadi rakyat, ya, janganlah jadi pemimpin. Karena kalau udah jadi pemimpin nanti repot, ya, kebijakannya jadi kacau, bahkan jadi pelongok-pelongok. Kenapa? Karena memang pantasnya jadi rakyat. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat mulia Amr bin As menyikapi tentang wabah taun itu? Karena wabah taun di Amos ini udah sangat luar biasa, penyebarannya semakin menyebar luas, bahkan orang yang meninggal semakin banyak, masyarakat pun juga sudah mulai frustasi, bahkan obatnya belum ditemukan. Akhirnya yang dilakukan oleh Amr bin As adalah menganalisanya, bahkan membaca polanya serta trennya. Ternyata tahun Amwas itu seperti api yang membakar. Dan api yang membakar akan semakin besar kalau di sekitarnya ada yang mudah dibakar. Ini analisanya seperti itu. Jadi untuk memisahkan, untuk supaya api itu nggak terbakar, maka harus dijauhkan, dipisahkan tempat-tempat yang mudah terbakar itu. Maka api akan mati dengan sendirinya. Ilustrasi itu disampaikan seperti itu. Artinya apa? Artinya penyebaran taun itu terjadi kalau orang itu berkerumun, orang itu berdekatan, maka penyebaran penyakit wabah taun itu akan semakin menyebar. Itulah konsep sebetulnya yang disampaikan, kalau bahasa hari ini namanya apa? Social distancing atau physical distancing. Jadi physical distancing atau social distancing itu sudah dilakukan oleh Amr bin As. Maka saat itu orang berpergian ke gunung, berpisah, yang tentunya diawali dengan karantina wilayah. Tidak boleh ada orang luar masuk ke Amwas, ya, bahkan ke Sam, ya. Itu sebagai karantina wilayah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan setelah itu orang-orang yang ada di Amos itu pergi ke gunung. Nah, kenapa pergi ke gunung? Mungkin analisanya saya tidak tahu kenapa harus ke gunung, tapi pada dasarnya, pada intinya adalah bagaimana mereka tidak terjadi kerumunan, tidak berdekatan, dan ternyata tidak berlama lama, bahkan hitungan hari kejadian itu akibat dari analisa, membaca polanya, membaca trennya, dan hitungan hari saja akhirnya tidak terjadi. Tahun Amwas ini semakin menyebar lagi dan hilang tahun Amwas ini. Dan tentunya analisanya yang begitu luar biasa dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sejarah tentang tahun Amwas yang terjadi tahun 18 Hijriah. Tentunya ada beberapa lagi wabah-wabah yang cukup besar yang pernah terjadi dan menimpa kaum muslimin, seperti tahun Jarif. Bagaimana tahun Jarif ini terjadi pada tahun 69 Hijriah, di mana hampir 70.000 orang meninggal disebabkan oleh penyakit tahun ini. Bahkan anak-anak dari sahabat mulia Anas bin Malik banyak yang meninggal disebabkan tahun Jarif ini. Dan juga ada tahun Fatayat. Tahun Fatayat ini juga begitu luar biasa karena banyak para gadis, para perempuan yang meninggal, makanya disebut tahun Fatayat.
dan selanjutnya ada taun di Andalusia dan tahun-tahun di negeri-negeri Muslim yang lainnya. Itulah sejarah wabah penyakit taun yang pernah menimpa negeri-negeri Muslim. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan ada satu perkataan Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari di nomor 5734. Rasulullah SAW mengatakan bahwa annahu kana adzaban yab'asuhullah ala ma yasha. Sesungguhnya penyakit taun ini, wabah ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang dikehendaki. Fa'jalahullah, dan Allah menjadikan rahmatan lil mu'minin. Tetapi Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dijadikan rahmat bagi orang yang beriman karena perkataan Rasulullah di akhirnya adalah orang yang karena sabar, orang yang karena meyakini bahwa semua ini karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya seperti orang yang mati syahid. Maka sikap kita adalah sabar terhadap wabah penyakit ini, maka insya Allah pahalanya adalah seperti orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berzikir pagi dan petang. Zikirnya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Dengan menyebut nama Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan, baik di bumi dan di langit. Sungguh Dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya kita senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menjadikan sabar ketika kita mendapatkan ujian, ketika wabah menyebar, ketika ujian yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah kita mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.